Surah perang At-Taubah Al-Bara'ah dibuka dengan surah perang, nggak pakai bismillah. Kenapa? Karena perang itu menunjukkan sifat yang kasar, pertumpahan darah. Sedangkan rahmat Allah tidak turun pada suasana yang kasar. Nggak ada orang perang dengan menggunakan kelembutan. Bismillah, izin nembak ya. Dok, sakit nggak? Masya Allah. Tembak ya tembak. Penggal ya penggal, itu peperangan. Masa itu masa perang, jadi wajar kemudian ada syariat jihad. Tapi lihat jihad yang hebat ketika disyariatkan kepada Islam, tidak merusak. Anak-anak jangan dibunuh, orang tua jangan dieksekusi, perempuan jangan dilukai, binatang jangan dihancurkan, tumbuh-tumbuhan jangan dirusak. Mana ada aturan perang seperti itu kecuali dalam Islam. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan jihad, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini, tanpa aturan yang benar, itu bukan jihad yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Saya waktu ke Lampung, waktu kejadian bom Tamrin itu, datang saya ke Lampung. Pertanyaan pertama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Pak, setahu saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ada kaidahnya. Jadi teman-teman sekalian, jihad itu harus. Kalau nggak ada jihad, bagaimana kita mempertahankan keadaan kita? Antum, Masya Allah, handphone dicuri, antum pertahankan. Masa iman dicuri kita diam saja? Lihat, kalau nggak ada jihad, negara ini nggak akan merdeka. Silakan cek. Bukankah resolusi jihad dicantumkan oleh Kiai Haji Hasim bin Asy'ari? Ketika ada jihad, merdeka negara ini. Bukankah semua ulama berjihad? Kenapa antum pada alergi dengan jihad sekarang? Yang ada itu harus diatur. Atur, ini loh jihad seperti ini. Ajarkan kemudian, ketika dibutuhkan, siap kita semua. Dan itu bagian dari bela negara. Bagian dari bela negara. Maka nilai jihad itu ada jihad dengan tenaga, jihad dengan senjata, jihad dengan pengetahuan, jihad dengan ilmu. Maksimalkan itu. Yang salah sekarang ini adalah teorinya diputar-putar oleh segelintir orang yang punya kepentingan, sehingga dibuat seakan-akan fobia dengan itu semua. Padahal negara ini merdeka dengan syariat jihad yang diumpanangkan, dengan teriakan takbir yang dilantangkan, dan dengan pembukaan yang disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya pergi ke Surabaya pada hari pahlawan, dan saya buka semua arsip tentang pahlawan. Demi Allah saya katakan, ribuan tentara Gurkha yang datang dibawa oleh Inggris masuk lewat Surabaya, 600 orang desersi di antara mereka. Kenapa? Ketika melihat kalimat Allahu Akbar, ketika mendengar teriakan jihad Allahu Akbar, ternyata mereka orang-orang muslim yang tidak tahu dibawa untuk memerangi saudara sendiri. Kalimat jihad, teman-teman sekalian, jihad itu ada, cuma ditempatkan pada tempat yang benar. Kembalikan. Kenapa begitu tegang? Kenapa surat At-Taubah tidak pakai basmalah? 114 surat, 113 pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa At-Taubah tak baca bismillah? At-Taubah itu isinya ancaman. Hai orang-orang kafir musyrik, dibiarkan bagi kalian 4 bulan. Kasih tenggat waktu 4 bulan. Silakan. Tapi setelah 4 bulan ini, awas. Maka kalau suratnya ancaman, tak cocok diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ditiadakan basmalah. Kenapa? Karena isinya ancaman. Sedangkan yang lain isinya di awal baik-baik, walaupun di tengah ada ancaman. Tapi kalau surat At-Taubah langsung di awal, bara'atum minallahi wa rasulih. Allah berlepas diri dari orang kafir, munafik, Quraisy, ahli kitab. Kalian bebas berjalan di atas muka bumi 4 bulan. Tapi habis 4 bulan ini, awas! Ancaman tak cocok kalau diawali dengan bismillah. Kenapa kita tidak disarankan membaca basmalah dalam surat At-Taubah? Bahkan dalam Al-Quran surat At-Taubah tidak tertulis lafaz basmalah. Dalam surat Taubat hukum membaca bismillah, hukumnya adalah ada khilaf. Imam Ibn Hajar mengatakan kalau bismillah dibaca di awal surat Taubah hukumnya haram. Kalau dibaca di tengah-tengahnya hukumnya makruh. Faham di tengah-tengahnya? Kalian bacanya di tengah, bukan dari awal surat Taubah. Baca bismillah, makruh. Kalau di awalnya, pendapat siapa? Imam Ibn Hajar. Tapi menurut pendapat Imam Ar-Ramli, membaca surat At-Taubah di awal itu makruh. Tidak haram, tidak dosa, tapi makruh. Tapi di tengah-tengahnya itu malah sunnah, malah dianjurkan menurut pendapatnya Imam Ramli. Terus kenapa dikatakan makruh atau haram? Karena surat At-Taubah itu banyak menyebutkan tentang perang-perang, tentang perang, tentang senjata, tentang, jadi tidak sesuai
kalau di awalnya dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang ayat itu ayat berkaitan dengan kasih sayang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain juga karena memang dari semenjak zaman Nabi tidak ditulis basmalah di dalam surat At-Taubah. Zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman tidak ditulis itu Bismillah itu di surat Taubah. Padahal surat-surat yang lain ada. Ya, sehingga ya tidak perlu membaca Bismillah di awal surat At-Taubah. Ya, kemudian